Dalam laga ini, Persija yang memainkan dua penyerangnya, Gustavo Almeida dan Marco Simic, bermain agresif menyerang sejak menit awal. Tim asuhan Carlos Pena terus menekan barisan pertahanan tim tuan rumah. Simic mengancam gawang PSIS pada menit ke-12 setelah mendapat umpan dari Maciej Gajos, tetapi masih gagal. Berikutnya, hanya 2 menit berselang, Gustavo memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Kala itu, Simic yang mendapatkan umpan dari Rio Matsumura, mengoper bola ke Gustavo yang berada di depan gawang. Tetapi, penyelesaian akhir masih melenceng. Pada menit ke-20, Gustavo kembali memiliki peluang menjebol gawang PSIS. Namun, dia dilanggar oleh penjaga gawang Muhammad Adi Satrio yang meninggalkan gawangnya. Pelanggaran yang terjadi di luar kotak penalti itu membuat Adi mendapatkan kartu merah. Setelah Adi dikeluarkan dari lapangan, pelatih Gilbert Agius menarik Wildan Ramdhani Nugraha untuk digantikan dengan kiper Muhammad Rizky Darmawan. Rizky yang dimainkan langsung kebobolan melalui tendangan bebas yang dilakukan Maciej Gajos. Bola tembakannya yang mengarah ke tiang dekat meluncur ke gawang PSIS sehingga Persija unggul 1-0. Unggul 1 gol, pelatih Persija menarik keluar Gustavo pada menit ke-30. Sebagai penggantinya, Pena menurunkan gelandang Syahrian Abimanyu. Meski kalah jumlah pemain, PSIS sempat memberi ancaman ke gawang Persija pada menit ke-44. Bek Alveandra Dewangga melakukan tembakan keras dengan kaki kirinya, tetapi bola membentur tiang gawang. Itu menjadi satu-satunya peluang berbahaya yang diciptakan tim tuan rumah selama 45 menit pertama. Setelah jeda turun minum, Muhammad Raihan Hanan masuk menggantikan Gajos. Dimainkannya Raihan menambah daya gedor serangan. Pergerakannya yang cepat seringkali merepotkan barisan belakang PSIS. Persija mendominasi penguasaan bola seperti di babak pertama. Mereka mampu menciptakan banyak peluang gol, tetapi masih kesulitan mencetak gol tambahan. Pada menit ke-61, pertandingan sempat terhenti sejenak. Wasit mengecek peluang penalti setelah Matsumura memberikan informasi kemungkinan terjadi handsball di dalam kotak penalti. Namun, setelah pengecekan VAR, diputuskan tidak ada penalti. Bek tengah Rizky Ridho yang baru bergabung setelah kembali dari membela timnas Indonesia, diturunkan pada menit ke-72. Pelatih Pena memasukkannya untuk menggantikan Firza Andika. Berbarengan dengan masuknya Ridho, Riko Simanjuntak juga dimainkan dari bangku cadangan sebagai pengganti Doni Tripamungkas. Berbeda dengan Persija, yang melakukan pergantian 4 pemain sampai menit ke-72, PSIS baru mengganti 2 pemain. Selain kiper Rizky Darmawan, Ridho Syuhada Putra yang dimasukkan pada menit ke-67 sebagai pengganti Muhammad Haikal Al-Hafiz. Baru pada menit ke-77, pelatih Agius menurunkan Galih Freitas dan menarik Septian David Maulana. Macan Kemayoran terus berupaya menambah gol di sepanjang waktu tersisa di babak kedua. Serangan melalui umpan terobosan berulang kali mereka lakukan untuk mengirimkan bola ke depan lebih cepat. Akan tetapi, peluang-peluang yang tercipta belum bisa dioptimalkan menjadi gol. PSIS harus kehilangan pemainnya lagi pada menit ke-86. Roger Bonnet Badia mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Reski Fandi yang baru masuk pada menit ke-82 menggantikan Ramon Bueno Gonzalvo. Persija akhirnya mencetak gol tambahan pada menit ke-87. Raihan Hanan yang masuk di babak kedua, berhasil menjebloskan bola ke gawang PSIS. Ia mampu menyelesaikan dengan baik umpan yang berasal dari Rio Matsumura dari sayap kiri. Kemenangan 2-0 yang didapat dari laga tandang melawan PSIS ini membuat Persija naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 dengan 12 poin dari 8 laga. Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Macan Kemayoran musim ini. Bagi PSIS Semarang, kekalahan ini membuat mereka tetap di urutan ke-14 klasemen dengan 7 poin. Hasil ini juga memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi 5 laga beruntun.